Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam keadaan apapun, kata yang layak untuk kita ucapkan tetaplah kata-kata pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu kalimat yang sakti, yang akan merubah keadaan. Kalimat yang diucapkan dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Dalam keadaan susah pun kita tetap dianjurkan untuk membaca Alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bentuk kepuasan kita untuk semua hal yang Allah takdirkan dalam hidup kita ini. Apalagi di masa pandemi hari ini, kita dituntut untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebab ibu sekalian mungkin tidak begitu berdampak secara ekonomi, tetapi begitu banyak masyarakat kita yang betul-betul merasakan dampak daripada wabah virus ini. Namun mereka tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah anjuran Rasulullah, iza qulta alhamdulillah faqad syakarta fazadak. Apabila kamu membaca alhamdulillah, Allah anggap itu sebagai ungkapan syukur, dan dengan rasa syukur itu Allah akan kembalikan keadaan kita kepada keadaan yang lebih baik. Oleh karena itu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita juga bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dapat tema yang luar biasa pagi ini dikirim kepada saya. Temanya adalah belajar menjadi orang tua dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar, ya. Tapi tadi protokol menyebutkan Nabi Ibrahim saja. Nah, karena Nabi Ibrahim sebenarnya istrinya dua, satu Bunda Sarah dan satu lagi Bunda Hajar. Dan ibunda Nabi Ismail adalah Bunda Hajar. Kita akan banyak fokus kepada Nabi Ibrahim dan istrinya Bunda Hajar saja. Nanti kalau seandainya kita bahas juga Bunda Sarahnya, terlalu meluas, ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melihat ataupun mengkaji lebih detail tentang bagaimana pola yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim di dalam mendidik anaknya, perlu juga kita memahami bahwa anak itu, ya, ibaratkan selembar kertas yang kosong. Yang akan mencoret-coret kertas yang kosong itu adalah orang tuanya. Artinya kertas yang kosong tadi, apa yang tertulis di kertas itu, yang menulisnya, yang mengukirnya adalah orang tua. Dia diukir dalam bentuk apa, atau dilukis dengan lukisan apa, artinya anak ini mau dijadikan apa, sangat besar pengaruhnya adalah orang tua. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, yuladu alal fitrah. Dia bersih, dia fitrah. Fitrahnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia nol daripada dosa-dosa. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya lah nanti yang akan berperan untuk menjadikan anak ini menjadi anak Yahudi, atau menjadi anak Nasrani, atau menjadi anak Majusi. Artinya dua. Satu, maknanya adalah anak yang terlahir tidak otomatis kafir. Selama dia belum pernah menyembah selain Allah, dia tak perlu bersyahadat. Karena fitrahnya seorang yang lahir, meskipun dari rahim ibunya yang kafir sekalipun, anak itu tetap suci, anak itu tetap adalah anak muslim, ya, sampai dia besar lalu memilih agamanya sendiri. Yang kedua, maknanya adalah anak yang lahir, maka di kepalanya itu nol, tidak ada apa-apa. Ibaratkan gelas kosong.
Maka gelas yang kosong yang ada di otaknya tadi itu mau diisi apa? Yang mengisinya adalah orang tuanya. Oleh karena itu beban orang tua di dalam mendidik anak atau maupun membentuk anak itu sangat besar sekali. Benar cara orang tua memperlakukan anaknya, maka besar kemungkinan anak itu menjadi benar. Salah orang tuanya mendidik anaknya, maka akan mungkin salah, besar kemungkinan salah. Walaupun ada kemungkinan sebaliknya. Kenapa? Karena hidayah bukan milik orang tua. Ini juga perlu kita sampaikan bahwa begini ya, banyak orang tua yang kecewa kepada anaknya setelah dia didik dengan berbagai upaya, tetapi anaknya tetap tidak sesuai dengan ia didik. Perlu kita ketahui bahwa tugas kita cuma mendidik. Kita cuma sebagai mursyid bagi anak-anak kita yang mengarahkan mereka ke jalan Allah. Adapun nanti yang akan menyematkan hidayah ke dalam hati mereka itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita cuma berupaya saja. Kenapa? Karena anak ini bisa menjadi fitnah dalam hidup kita. Banyak orang menyangka ketika lahirnya anak, memanglah anak itu mendatangkan kebahagiaan. Anak itu menjadi sumber kebahagiaan dalam rumah tangga. Anak itu nanti akan banyak berpengaruh di dalam kehidupan orang tua. Namun di sisi lain, Allah juga menegaskan perlu hati-hati, kata Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak itu dan harta-harta yang kalian miliki itu bisa menjadi fitnah. Apa makna fitnah? Makna fitnah adalah mereka bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Mereka bisa menjadi sumber dosa bagi kita. Saya contohkan saja, misalkan seorang ibu yang tidak pernah mendidik anaknya sholat, lalu kemudian justru mendidik kemaksiatan, tidak pernah menyuruh anaknya berjilbab, sepanjang hidup anak itu berjilbab, disebabkan karena ibunya tidak pernah mendidiknya, disebabkan karena ibunya juga tak pernah menyuruhnya, maka anak itu bisa menjadi sumber petaka bagi seorang ibu, bisa juga menjadi sumber petaka bagi seorang ayah. Oleh karena itu diingatkan oleh Allah, anak, harta bisa menjadi fitnah. Maka salah mengelola anak ini, salah mengelola harta, maka dia akan menjadi senjata yang makan tuan bagi kita. Kita mau dia menjadi senjata yang akan bermanfaat untuk kita. Anak kecil yang setiap hari kita ajarkan untuk baca bismillah sebelum makan, maka setiap kali dia baca bismillah sebelum makan, dia mendapatkan pahala. Dan pahala itu akan mengalir pada diri kita. Itu yang kita mau. Anak menjadi sumber pahala untuk kita. Tapi dalam waktu yang bersamaan, anak juga bisa menjadi sumber dosa bagi kita. Mungkin anak yang kita ajarkan bagaimana mencarut, anak yang kita ajarkan bagaimana pakai celana pendek keluar rumah, maka anak itu juga menjadi sumber. Tapi sumbernya adalah sumber kesengsaraan. Bahkan di alam kubur kita sekalipun nanti anak itu tetap menjadi petaka bagi kita. Ini ingatan yang Allah ingatkan kepada kita. Maka tugas kita sesungguhnya yang Allah inginkan apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian daripada api neraka. Memang khitab daripada ayat ini adalah seorang ayah, tapi umum. Semua orang tua punya kewajiban untuk menjaga diri mereka dari api neraka, dan mereka juga berupaya agar anak-anak mereka tidak terjerumus daripada api neraka. Ini yang perlu terlebih dahulu kita garis bawahi. Sebagai orang tua, perlu kita membekali dua hal untuk anak. Satu, bagaimana mereka punya hubungan baik dengan Allah. Yang kedua, bagaimana mereka mampu menjalankan hidup dengan sikap yang benar. Artinya bukan hanya urusan ibadah, tapi urusan sosial, urusan ekonomi, urusan bagaimana hidup mandiri di tengah masyarakat, itu juga perlu kita didik. Ada orang sangat fokus di dalam mendidik anaknya bagaimana beragama dengan baik, beribadah. Dia juga lupa bagaimana mengajarkan anak untuk hidup mandiri, bagaimana mengajarkan anak untuk bersosial dengan baik, menjaga akhlak di tengah masyarakat. Padahal Allah sudah ingatkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa
khawatirlah kalian bahwa kalian akan meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Ini peringatan Allah pada kita, jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Artinya anak keturunan yang lemah dalam berbagai hal. Lemah secara fisik, lemah secara ekonomi, lemah di tengah masyarakat, lemah dalam urusan sosial. Jangan sampai. Jadi kuatkan anak itu dengan hubungannya dengan Allah. Kuatkan pula anak itu bagaimana dia juga memiliki ketangguhan hidup di tengah masyarakat. Ini tugas utama kita sebagai orang tua. Baik, ini mukadimah ibu-ibu yang Allah muliakan. Sekarang kita masuk bagaimana sebenarnya pola Nabi Ibrahim dengan istri-istrinya dalam mendidik anak. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Ibrahim ini disebut sebagai Abul Anbiya. Apa itu makna Abul Anbiya? Abul Anbiya artinya adalah bapak-bapak para nabi. Tentu tidak sembarangan Allah pilih Nabi Ibrahim ini sebagai bapaknya para nabi. Kenapa disebut dengan bapak para nabi? Nabi Ibrahim punya anak nabi dua. Satu Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak lahir pula anak Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub lahir 12 anak. Salah satunya adalah Nabi Yusuf. Ada namanya Benjamin. Dan anak yang tertua Nabi Yakub ada namanya Yahuda, yang kelak menjadi agama Yahudi. 12 anak Nabi Yusuf ini itu menjadi cikal bakal Bani Israel. Di kalangan Bani Israel inilah Nabi paling banyak dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi-Nabi setelah Nabi Ibrahim itu adalah cucu cicitnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti puncaknya ada pada Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail adalah anak kandung daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tentu saja akan ada keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Ismail sebagai bapaknya para nabi ini. Nah, tentu tidak sembarangan, tentu ada metode-metode khusus yang Allah anugerahi kepada Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim memiliki ketangguhan, memiliki kecakapan, memiliki kemampuan di dalam mendidik anak. Nah, jadi kita coba lihat itu ya. Kita coba lihat di sisi itu. Yang kedua, kenapa tema ini penting? Saya luar biasa ketika ibu memilih tema ini. Kenapa Nabi Ibrahim? Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri sudah katakan di dalam Al-Quran, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Sungguh terdapat tauladan hidup yang baik. Kalimat ini dua kali Allah sebut dalam Al-Quran. Pertama, Allah menyuruh kita meneladani Nabi Muhammad. Yang ayat ini Allah menyuruh kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika Allah menyuruh kita meneladani Nabi Ibrahim, bukan hanya Nabi Ibrahimnya, wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang hidup bersama Nabi Ibrahim. Ini menariknya. Allah tidak hanya menyuruh kita meneladani Nabi Ibrahim, tapi orang-orang yang hidup bersama Nabi Ibrahim pun disuruh untuk diteladani. Siapa mereka yang hidup bersama Nabi Ibrahim? Istri pertamanya Bunda Sarah. Siapa lagi? Istri keduanya Bunda Hajar. Siapa lagi? Keponakan kandungnya Nabi Lut alaihissalam. Siapa lagi? Yaitu anak pertamanya Nabi Ismail alaihissalam. Siapa lagi? Nabi Ishak alaihissalam. Ini orang-orang yang hidup bersama Nabi Ibrahim. Maka kata Allah, teladani Nabi Ibrahimnya, dan teladani pula orang-orang yang hidup bersama Nabi Ibrahimnya. Ini menariknya. Ketika Allah menyuruh kita meneladani Nabi Muhammad, Allah cuma menyuruh kita untuk meneladani Nabi Muhammad saja. Tapi tidak ada kata-kata orang-orang yang hidup bersamanya. Tapi ketika Allah menyuruh kita meneladani Nabi Ibrahim, Allah menyuruh kita jangan Nabi Ibrahimnya saja, tapi orang-orang yang hidup bersama Nabi Ibrahim pun diminta oleh Allah untuk diteladani. Ini luar biasanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini menjadi daya tarik bagi kita. Dan menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa Allah suruh kita meneladani Nabi Ibrahim? Tentu ada rahasia-rahasia di sana. Maka yang kedua, Allah juga berfirman, inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang imam yang jadi teladan hidup.
Nah, ini adalah ayat-ayat bagaimana Allah menyuruh kita memang mempelajari baik-baik bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim dari berbagai sisi. Dan di antara aspek yang paling menonjol dalam diri Nabi Ibrahim adalah sisi dia sebagai seorang teladan, sebagai orang tua. Nah, kita akan teladani. Saya akan fokuskan beberapa poin saja biar ceramah ini terarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan metode-metode yang digunakan Nabi Ibrahim di dalam mendidik anaknya. Tapi kita fokuskan ke Bunda Hajar saja ya ibu-ibu. Kita tidak fokuskan kepada Bunda Sarahnya, kita fokuskan Bunda Hajar saja. Siapa sebenarnya Bunda Hajar ya? Sebelum menikahi Bunda Hajar, Nabi Ibrahim sudah punya istri, yaitu Bunda Sarah. Nabi Ibrahim ini asalnya adalah Babilonia. Babilonia ini kalau hari ini negaranya adalah Irak. Ya, Irak itu dulu tidak disebut dengan Arab. Dari Babilonia, setelah berdakwah, Nabi Ibrahim gagal mendakwahi ayahnya, gagal juga mendakwahi Raja Namrud, dan diusir dari kampungnya, maka Nabi Ibrahim pindah ke Palestina. Dari Palestina Allah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk pindah ke Mesir. Apa yang terjadi ketika itu di Mesir, rajanya sangat hobi dengan perempuan. Pantang melihat perempuan cantik, pasti ditangkap oleh pengawalnya dan dibawa ke kamar Raja Mesir ketika itu. Maka Bunda Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah perempuan yang sangat cantik ketika itu, namun tidak punya anak ya. Nabi Ibrahim ketika itu belum punya keturunan. Dan Nabi Ibrahim tahu bahwa istrinya akan ditangkap oleh raja yang zalim ini. Dan akhirnya memang terjadi. Ketika itu Bunda Sarah ditangkap oleh pengawalnya raja dan dimasukkan ke kamar raja yang ingin menzalimi, atau bahasanya adalah ingin menjahati Bunda Sarah ya, melampiaskan nafsunya. Tiba-tiba raja ini kaku badannya ya, tak bisa bergerak begitu ya. Lalu kemudian dia bertanya, apa yang terjadi pada saya? Kata Bunda Sarah ketika itu, sebelum kamu masuk kamar ini, aku sudah berdoa kepada Allah agar Allah melindungiku. Maka lihat yang terjadi, kamu ingin menjahatiku dan Allah buat badanmu menjadi kaku. Kata raja ini, bantu aku doa lagi kepada Allah, maka aku akan bebaskan kamu. Maka Bunda Sarah akhirnya apa? Dia doakan dan akhirnya raja ini kembali kesehatannya. Tapi bukannya menunaikan janjinya, justru dia ingin melanjutkan niat jahatnya, ingin memperkosa Bunda Sarah. Akhirnya kedua kalinya tubuh raja ini menjadi kaku. Demikian juga dia tawarkan kepada Bunda Sarah kembali mendoakan kepada Allah. Dan kali yang ketiga, sekujur tubuh raja ini tidak bisa bergerak sama sekali. Dan dia tawar-menawar lagi dengan Bunda Sarah. Akhirnya Bunda Sarah mendoakan raja ini, dan raja ini kembali sehat. Tapi kali ini tidak berani lagi untuk menjahati Bunda Sarah. Akhirnya apa? Dia panggil prajurit-prajuritnya, bebaskan perempuan ini. Yang kalian bawa ini bukan manusia biasa, ini setan ini. Biarkan dia pergi dari sini. Saking takutnya raja ini tadi, akhirnya dia hadiahi Bunda Sarah dengan seorang budak perempuan. Budak perempuan ini sangat muda, separuh umurnya dibandingkan dengan Bunda Sarah. Itulah Bunda Hajar. Nah, akhirnya Bunda Sarah disuruh pergi dari istana, tapi diberi hadiah. Hadiahnya apa? Seorang perempuan yang menjadi budaknya, yang mengabdi dengan dia. Akhirnya setelah itu Bunda Hajar kemana saja Bunda Sarah pergi, dia ikut sebagai budak ya, untuk melayani Bunda Sarah. Hadiah dari raja yang tadi khawatir jangan-jangan nanti Bunda Sarah akan mendoakan keburukan untuk dia lagi. Lamalah akhirnya bebaslah Bunda Sarah, dan akhirnya mereka hidup bersama, Bunda Sarah, Bunda Hajar, Nabi Ibrahim dan Nabi Lot, 4 orang. Ketika itu Nabi Ibrahim belum lagi memiliki anak ya. Ini kita baca sejarah dulu ibu-ibu ya, biar kita nanti alur ceritanya bisa benar gitu. Setelah lama, akhirnya Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah ke negeri Sodom. Dan kemudian Bunda Sarah akhirnya meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Bunda Hajar. Nah, disinilah awal ceritanya itu terjadi. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam karena permintaan istrinya dia kabulkan. Dia nikahi Bunda Hajar. Dan setahun lebih dia menikah, akhirnya
Allah Subhanahu wa taala menganugerahi Bunda Hajar ini anak. Itulah Nabi Ismail alaihissalam. Ini riwayat pernikahan Nabi Ibrahim dengan Bunda Hajar. Setelah setahun Nabi Ibrahim punya anak. Nabi Ismail ketika itu masih bayi, umur setahunan. Akhirnya muncul cemburu dalam diri Bunda Sarah. Ya. Kata Bunda Sarah, Nabi Ibrahim, bawalah istri dan anakmu ini pindah ke tempat yang lain. Bukan berarti berpisah Nabi Ibrahim dengan Bunda Sarah, tidak. Memang hukumnya memang begitu. Kalau ada orang beristri dua, tidak boleh serumah. Maka akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan permintaan Bunda Sarah, dia bawalah Bunda Hajar ini pergi ke suatu tempat bersama anaknya Nabi Ismail yang masih bayi. Dia bawalah. Dan tempat yang dia bawa itu adalah Mekah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Mekah luar biasa ya. Mekah ketika itu belum ada seperti sekarang. Belum ada bangunan-bangunan, belum ada, tapi kondisi tanahnya masih sama. Ya, tandus, tidak ada air dan segala macam. Nanti kita akan sambung cerita itu. Nah, inilah pernikahan antara Nabi Ibrahim dengan Bunda Hajar. Maka ya, metode yang digunakan oleh Nabi Ibrahim, akhirnya dia memiliki anak. Dan anak itu adalah anak yang luar biasa, yang kelak menjadi nabi, yang menjadi nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Maka yang paling pertama adalah bagaimana Nabi Ibrahim ini dapat istri yang soleh dan soleha. Maka ya, poin yang paling pertama sekali adalah itu ada pada seorang ibu, bukan pada seorang ayah. Saya ulangi ya. Dalam Islam tidak ada istilah gen yang menurun kepada iman, yang menurun secara genetika, itu tidak ada. Artinya ayah yang beriman belum tentu anaknya beriman. Ayahnya kiai bisa jadi anaknya penjahat, itu sering terjadi. Ayahnya penjahat bisa tidak otomatis anaknya juga jahat. Betapa banyak anak yang ayahnya jahat tapi anaknya menjadi ustadz. Nah, begitu ya. Maka secara genetika iman itu tidak akan pernah menurun pada seseorang. Kalau penyakit bisa turun secara genetik, tapi kalau iman itu tak akan pernah menurun secara genetik. Karena iman itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang Ia ingin berikan. Maka saya katakan peran ibu lebih penting terkadang lebih daripada peran ayah. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu ungkapan yang luar biasa ya. Ungkapan ini begini, al-ummu madrasatul ula, ya. Ibu itu adalah sekolah yang pertama bagi seorang manusia. Maknanya apa? Begini ya, kalau kita lihat realnya atau realitanya, ibu ini kenapa disebut sebagai sekolah yang paling dasar bagi seorang anak? Karena memang semua hal input ke otak anak itu semuanya dari ibu. Ayah sibuk cari kerja, cari nafkah, maka ibulah yang dari bayi ngurusin anak, bagaimana memandikan anak, bagaimana menyuapin anak makan, bagaimana cara memakaikan baju anak, itu semua dari ibu. Maka ya, kosakata yang dimiliki oleh anak itu 100% adalah kosakata yang dia dapat dari ibunya. Maka cara bicara seorang anak itu dipengaruhi dengan cara bicaranya si ibu. Begitu juga makanan yang disukai oleh anak itu tergantung dari kecil ibunya dia ngasih makan apa ke anak itu. Orang Padang tidak otomatis suka pedas. Kalau ada orang, ibunya orang Padang, tapi anak ini begitu lahir, dibesarkan oleh orang Sunda, maka anak ini pasti nanti suka makanan Sunda, bukan makanan Padang. Kenapa? Karena dia adalah hasil didikan. Nah, bagaimana dengan Bunda Hajar? Kita kaitkan dengan Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar. Ya. Bunda Hajar ini adalah perempuan yang luar biasa. Ibu-ibu yang Allah muliakan, ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim membawa Bunda Hajar dan Nabi Ismail ke Mekah, itu cuma mengantar. Begitu sampai ke Mekah,
Nabi Ibrahim meninggalkan Bunda Hajar di padang pasir, padang bebatuan yang tidak ada air, tidak ada orang ketika itu. Coba ibu bayangkan, ibu punya anak bayi 1 tahunan, dibawa oleh bapak ke padang pasir, tidak ada air, tidak ada orang, lalu ditinggalkan begitu saja. Pasti ibu tak akan sanggup itu. Nah, tapi Bunda Hajar pun manusia biasa. Tetapi dia tanya kepada Nabi Ibrahim, "Kenapa engkau tinggalkan kami di sini, wahai Nabi Ibrahim?" Karena suaminya adalah Nabi, dia langsung bertanya, "Allahu amaraka bihaza ya Ibrahim?" Apakah Allah yang menyuruhmu meninggalkan kami di sini, wahai Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim saking tak teganya, tidak berani berkata apa-apa. Diam saja. 2 kali ditanya oleh Bunda Hajar, "Allahu amaraka bihaza ya Ibrahim?" Apakah Allah yang menyuruhmu meninggalkan kami di sini, wahai Nabi Ibrahim? Pun Nabi Ibrahim tak sanggup untuk menjawab. Kali ketiganya ditanya lagi oleh Bunda Hajar, "Apakah Allah yang suruh kamu tinggalkan kami di sini, wahai Nabi Ibrahim?" "Na'am," kata Nabi Ibrahim. "Iya, Allah yang suruh aku tinggalkan kamu di sini." Apa kata Bunda Hajar? "Izan la yudayyi'ana." Kalau begitu pergilah, Allah tak akan sia-siakan hidup kami di sini. Luar biasa, maaf ibu-ibu yang Allah muliakan, ketika Nabi Ismail ini menangis minta ASI, sedangkan ASI Bunda Hajar ketika itu sudah kering karena tidak makan, tidak minum, tidak ada makanan di situ. Maka ketika itu Bunda Hajar yakin dengan seyakin-yakinnya, karena Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim meninggalkannya di situ, dia yakin pasti Allah tak akan sia-siakan hidupnya. Dia naik ke Bukit Sofa untuk melihat apakah ada orang yang bisa bantu, apakah ada air yang bisa diminum. Tidak ada. Dengan kaki telanjang, dengan bebukit yang bebatuan, dia lari lagi ke Bukit Marwah untuk melihat adakah orang bisa bantu, apakah ada orang yang bisa kasih makanan. Tidak temu. Balik lagi Bukit Sofa, dia yakin pasti ada. Sampai 7 kali bolak-balik. Yang hari ini menjadi syariat bagi kita untuk sa'i ketika kita haji dan umrah. Ini berasal dari upaya Bunda Hajar tadi untuk menghidupi anak. Akhirnya apa? Ternyata Allah tak sia-siakan hidup Bunda Hajar dengan keyakinan yang luar biasa tadi. Dihentakkan kaki Nabi Ismail, akhirnya memancar air yang hari ini tak padam-padam air itu, itulah air Zam-Zam. Ini cikal bakal air Zam-Zam. Dan ini orang tua, seorang ibu yang luar biasa, yang tangguh, yang tingkat ketawakalannya kepada Allah sangat tinggi sekali, dan Allah tak sia-siakan itu. Kenapa? Karena Nabi Ismail bukan sembarang orang, dia Nabi. Selain itu, Nabi Ismail ini akan menjadi nenek moyangnya Rasulullah SAW, garis keturunan Rasulullah sampai kepada Nabi Ismail. Maka kemenangan utama daripada Nabi Ibrahim dalam mendidik anak adalah karena dia punya istri yang akan menjadi ibu bagi anaknya, dan istrinya ini tingkat ketawakalannya tinggi, tingkat imannya tinggi, dan dia merasa nyaman. Bayangkan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang memberi makan anak ibu adalah ibu, bukan suami ibu. Ibu yang menyuapin, bapaknya yang cari duit, tapi ibu yang nyuapin ke mulut anak itu. Dan ketika menyuapin mulut itu, ibulah yang mengajarkan anak itu bagaimana cara makan yang benar, bukan ayahnya. Ibu yang mencari makan, ibu yang cara mengajarkan anak itu bagaimana cara makan benar. Kita suruh anak itu baca bismillah, kita suruh anak itu makannya duduk, kita suruh anak itu makan pakai tangan kanan. Itu ayahnya tak sanggup. Itu adalah kerjaannya daripada ibu. Maka itu tadi saya katakan, al-ummu madrasatul ula. Sekolah tingkat yang paling utama bagi anak itu adalah ibunya. Benar ibunya, besar kemungkinan anaknya benar. Keliru ibunya, besar kemungkinan anak itu akan keliru. Maka saya katakan peran yang terbesar itu adalah peran ibu. Nah, kita juga belajar dari Bunda Hajar dalam hal ini. Itu yang pertama, ibu-ibu yang Allah muliakan. Poin yang paling pertama adalah kalau ingin mendapat anak yang baik, tentu saja ibunya mesti baik. Bukan berarti bapaknya tak perlu baik, tidak juga. Tapi kenapa saya sebutkan ibu? Karena ibu adalah madrasah yang paling pertama bagi anak. Yang kedua, kita masuk kepada poin yang kedua. Bagaimana metode Nabi Ibrahim dan istri-istrinya di dalam mendidik anak. Nah, yang kedua,
memilih lingkungan yang baik. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meyakinkan dirinya bahwa anaknya terdidik dengan cara yang baik, dia pilih lingkungan yang baik. Maka bagi kita orang tua perlu memilih lingkungan yang baik atau menciptakan lingkungan yang baik. Kita lihat dulu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam memilih Mekah untuk tempat pindahnya daripada Palestina? Padahal ketika itu Mekah belum ada. Tetapi di situ ada bekas Baitullah, atau ketika itu di situ ada Ka'bah yang sudah hancur. Ada Ka'bah yang sudah hancur ketika itu. Disitulah tempat yang dipilih oleh Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan istrinya begitu jauh dari Palestina sana. Ibu bayangkan hari ini saja orang naik pesawat dari Palestina ke Mekah itu 2 jam itu. Itu naik pesawat. Bayangkan dulu tidak ada pesawat, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah Nabi Ibrahim untuk dibawa dekat dengan Baitullah atau Masjidil Haram ketika itu. Rahasianya di mana? Untuk mengetahui rahasia itu, lihat surat Ibrahim ayat 37. Di situ ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah? Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghaira zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan istriku di lembah yang tidak ada pepohonan yang gersang. Ketika itu Mekah ibu tahu sendiri, tidak ada pepohonan yang berbuah, tidak ada tanah yang bisa mengandung air. Tetapi inda baitikal muharram, tapi dekat dengan rumahmu ya Allah. Maksudnya Ka'bah. Rahasianya di mana? Rahasianya adalah Nabi Ibrahim tahu kalau anaknya tinggal di situ, maka lingkungan anaknya adalah lingkungan masjid. Maka coba kita lihat selanjutan daripada ayat itu. Rabbana liyuqimus shalah. Kenapa? Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, agar mereka mendirikan solat. Jadi kenapa Nabi Ibrahim mendekatkan anak dan keluarganya dekat Baitullah atau Ka'bah? Agar anak-anaknya mudah untuk menjalankan solat. Kalau jauh dari Masjid Haram, mungkin lingkungannya tidak bagus, mereka sulit melaksanakan solat. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya tanggung jawab untuk menjaga anak dari lingkungan yang baik. Orang Arab berpepatah, kata orang Arab, al-mar'u ibnu bi'atihi. Seseorang itu adalah anak daripada lingkungannya. Apa maksud anak daripada lingkungan? Lingkungan akan mendidik karakter seseorang. Jika dia hidup di lingkungan orang yang suka baca Quran, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang suka baca Quran. Tapi kalau dia tumbuh di lingkungan yang suka mencarut, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang suka mencarut. Maka coba kita lihat saja ya. Sederhana sekali. Di komplek tempat tinggal ibu, misalkan apa kosakata anak-anak di situ, bandingkan dengan kosakata anak-anak yang hidup di tengah-tengah pasar. Maka kalau orang tuanya tidak sanggup membentengi anaknya, maka nanti akan sangat berpengaruh dengan kosakata-kosakata itu. Anak main di luar, pulang ke rumah bawa kosakata baru. Bawa kosakata yang kosakata itu justru menyakiti hati orang tuanya. Itu salah orang tuanya, karena tidak mampu menciptakan lingkungan yang baik bagi anak-anaknya. Maka rahasianya kenapa Nabi Ibrahim memilih tempat itu tempat pindah? Karena Nabi Ibrahim tahu bahwa ini anak akan menjadi nabi, maka anak ini harus berada di lingkungan yang baik. Baik dalam rumah maupun tempat bermain anak-anak itu perlu dijaga sekali. Karena sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Mulai gaya berpikirnya, dia akan lihat bagaimana orang-orang di sekitarnya menyelesaikan masalah. Maka dia ikuti itu. Lalu ketika lingkungannya ada orang bertengkar, dia ikuti itu. Kemudian ada kosakata-kosakata yang beredar di tengah masyarakat yang tempat dia bergaul, dia akan ikuti itu. Maka perlu hati-hati di dalam menciptakan atau menyediakan lingkungan bagi anak-anak. Maka Nabi Ibrahim luar biasa. Kita sambung ayat ini, kata Allah,
Apa Nabi Ibrahim doanya? Faj'al af'idatan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan orang-orang senang melihat anak-anak ini. Ini doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim dia didik akhlaknya dengan anaknya dengan baik agar orang-orang senang melihat anaknya. Warzuqhum minas samarat. Dan ya Allah, berikan mereka anugerah rezeki ya Allah dari tumbuh-tumbuhan. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim memilihkan tempat yang bagus untuk anaknya agar anak itu bisa terdidik dengan baik, melaksanakan solat dengan baik, lalu kemudian bermasyarakat dengan baik. Yang kedua, agar ekonominya juga baik. Ini tiga hal yang menjadi perhatian Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim selektif di dalam memilih tempat tinggal. Pertama, bagaimana anaknya ini rajin ke masjid. Yang kedua, bagaimana anak ini di tengah masyarakat bergaul dengan baik. Yang ketiga, bagaimana anak ini di tempat tinggal itu dia mampu membangun karir ataupun menyediakan ada ruang ekonomi yang bagus bagi anak-anak. Maka dari itu Nabi Ibrahim memilih lingkungan yang baik bagi anak-anaknya. Ini poin yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah lingkungan ya. Kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam itu melibatkan anak-anaknya ketika dia mencontohkan perkara yang baik. Dia tidak hanya sekedar berteori. Dia tidak hanya sekedar berteori, tetapi Nabi Ibrahim juga mampu membangun contoh yang baik dengan melibatkan anak. Kita contohkan saja, misalkan seperti membangun Ka'bah. Ka'bah itu dibangun pertama sekali oleh para malaikat. Atas permintaan malaikat ini Allah izinkan agar malaikat punya tempat beribadah di dunia ini. Lalu kemudian Ka'bah ini hancur di zaman Nabi Nuh alaihi salam setelah ada banjir besar. Nah, Nabi Ibrahim lah yang ditugaskan oleh Allah untuk memperbaiki bangunan Ka'bah ini. Perlu kita ketahui ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim melibatkan langsung Nabi Ismail untuk ikut membangun ulang atau merenovasi ulang bangunan Ka'bah ini. Ini sebagai bukti bahwa Nabi Ibrahim punya metode yang bagus. Bagaimana untuk perkara-perkara yang baik, dia libatkan anak-anaknya. Maka dari sini kita juga perlu belajar ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Dalam perkara-perkara kebaikan, anak-anak ini perlu melihat ibunya. Dia perlu melihat orang tuanya. Maka libatkan anak itu ketika bersedekah, libatkan anak itu ketika bersilaturahim, libatkan anak itu untuk melakukan perkara-perkara baik, bawa anak itu ke majelis-majelis taklim. Agar apa? Agar mereka betul-betul berkesan di hati mereka. Seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim melibatkan Nabi Ismail, ya. Maka ada hijr Ismail di sana di Ka'bah itu. Ada makam Ibrahim di Ka'bah itu. Maka setelah itulah Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyeru orang-orang melaksanakan ibadah haji. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, metode ini luar biasa sekali. Maka kita tidak hanya sekedar berteori. Kalau berteori kepada anak, kadang anak itu juga dapat teori itu di sekolah aja. Tapi untuk mempraktekkan itu, anak itu butuh contoh. Dan contoh yang paling baik adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya menyuruh anaknya solat, tapi orang tuanya sendiri tak pernah solat, di mana dia bisa dapat contoh? Anak ini seperti di awal tadi kita katakan, anak ini adalah lembaran kertas yang kosong. Apa saja yang dia lihat, itulah idola dia. Maka kalau anak ini nonton kartun, tergantung kartun apa yang dia tonton. Kalau dia nonton kartun karakter ini A, maka dia Spiderman, maka dia akan berlagak seperti Spiderman. Kalau dia nonton karakter nanti Batman, maka dia berlagak pula seperti Batman. Contoh itu ingin dia lihat. Karakter itu yang ingin dia lihat. Siapa idola dia? Oh, idolanya di rumah ada. Siapa ayahnya? Maka dia idolakan ayahnya. Apapun perilaku ayahnya itu yang dia ikuti. Kalau ayahnya solat, ya dia solat. Kalau lihat emaknya baca Quran, dia baca Quran. Jadi kita punya tanggung jawab. Karena kita adalah idola bagi anak-anak kita.
Kita adalah idola bagi anak-anak kita, sehingga semua yang kita buat adalah kebanggaan bagi anak-anak kita. Maka kalau salah, anak itu tidak tahu kalau itu salah. Kita yang tahu kalau itu salah. Anak itu cuma meniru saja, dia tak tahu mana benar mana salah. Maka hati-hati, belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, bagaimana memberikan contoh dalam bentuk praktek langsung. Yang keempat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim membangun dialog yang sangat indah di tengah keluarganya. Coba ibu baca surat As-Saffat ayat 100 sampai ayat 102. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Apa bunyi dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Tatkala Nabi Ismail agak besar, ya, remaja, maka Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, apa kalimat panggilan Nabi Ibrahim kepada Ismail? Ya bunayya. Bunayya itu berbeda dengan ibni. Kalau ibni, anakku saja artinya. Tapi kalau bunayya itu bukan sekedar anakku, tapi anakku sayang. Ini kaidah dalam bahasa Arab, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Maka Nabi Ibrahim membangun dialog yang bagus. Dialog yang paling utama adalah bagaimana dia punya panggilan kesayangan kepada anak-anaknya. Poin yang kita ambil adalah Nabi Ibrahim itu mampu membangun dialog yang bagus. Ya. Inni ara fil manami anni azbahuka. Nabi Ibrahim berdialog dengan anaknya. Allah menyuruh aku untuk menyembelihmu. Ya. Maza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Jadi Nabi Ibrahim tidak menjadi ayah yang diktator di tengah keluarga. Tapi dia bagaimana menebarkan contoh yang baik, dialog yang baik. Apa jawaban daripada Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim? Qala ya abati. Wahai abati. Abati beda dengan abi. Kalau abi cuma ayahku saja. Tapi ya abati itu artinya adalah ayahku sayang. Ini dialog. Maka Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita, dialog-dialog kasih sayang itu perlu ada di tengah keluarga. Maka kita tak bisa mendidik anak kita dengan gaya diktator, seperti seorang komandan yang memarahi prajuritnya, atau anak buahnya, seperti bos yang memarahi karyawannya. Tak bisa. Anak itu akan belajar dengan sikap keras kita. Memang ada saatnya kita keras, tapi bukan keras tapi tegas. Jangan sampai anak itu pula belajar keras dari orang tuanya. Maka sebaik-baik mungkin kita belajar bagaimana anak ini bukan berhenti karena kita marahi, tapi berhenti karena kita ajak untuk berhenti dengan baik-baik. Maka kedepankanlah dialog yang baik di tengah keluarga. Kita belajar mengalah kepada cara berdialog anak. Apa yang dia butuhkan? Agar apa? Agar anak itu tidak takut dengan orang tua, tapi justru segan dan hormat dengan orang tuanya. Jika anak itu takut sama orang tua, maka di belakang dia akan membicarakan orang tuanya di hadapan adik kakaknya. Itu tak baik, tak sehat di tengah keluarga. Jangan sampai dia adik-beradik menceritakan kegersangan daripada ayahnya. Tapi kelembutan itu bukan berarti kita mengikuti semua kemauan dia, tapi menolak kemauannya pun dengan kelembutan. Mengajak dia kepada yang baik pun dengan penuh dengan kelembutan. Mencegah dia berbuat yang buruk pun dengan kelembutan. Dialog itu berbeda tentu saja antara saya dengan ibu. Orang Batak dengan orang Minang, dengan orang Jawa, dengan orang Melayu, dengan orang Sunda, tentu kita punya cara dialog masing-masing. Tapi bagaimana dialog-dialog itu baik, lancar di tengah keluarga. Ya, maka dari itu Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah yang pulang ke rumah lalu dia bawa istrinya bercanda, dia bawa anaknya untuk bercanda, itu nilai pahalanya luar biasa. Lebih besar pahalanya itu lagi. Saya ulangi,
Seorang ayah yang pulang ke rumah lalu mengajak istrinya bercanda, mengajak anaknya untuk bercanda, berdialog harmonis dalam rumah, maka itu akan luar biasa sekali. Itu pahalanya besar. Ya, itu adalah sedekah yang terbesar yang diberikan oleh seorang ayah di dalam rumah tangganya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka yang keempat kita belajar dari Nabi Ibrahim bagaimana menciptakan suasana dialog yang baik. Yang kelima, Nabi Ibrahim alaihissalam itu menasehati. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, ibu tidak boleh berhenti merepet. Tidak boleh ibu berhenti merepet, harus merepet terus. Bangun tidur merepet, ya. Anak mau tidur merepet, mandi merepet, segala macamnya nasihat. Nabi Ibrahim alaihissalam juga tidak pernah berhenti untuk menasehati anak-anaknya. Wa wassa Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Banyak sekali dialog-dialog Nabi Ibrahim kepada anaknya dalam bentuk nasihat. Maka kita mengedepankan nasihat yang baik daripada menghukum anak. Ini yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Maka saya juga ingin mengajak ibu-ibu sekalian, lebih baik kita mengedepankan nasihat daripada menghukum anak ketika dia berbuat salah. Ini akan menjadi kesan yang baik bagi anak-anak kita. Maka nasihat ini tak boleh berhenti. Baik ayah maupun ibu, nasihat tak boleh berhenti. Sedikit anak itu melakukan kesalahan, nasihati. Jangan sampai anak itu ketika melakukan kesalahan dia dibiarkan. Ketika dia dibiarkan, maka anak itu akan merasa, oh ini tidak apa-apa, buktinya bapak tidak marah. Maka dia akan coba-coba lagi. Maka itu akan berdampak buruk, ya, perkembangan anak. Yang terakhir, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat mengedepankan doa, sangat mengandalkan doa. Doa anak ke orang tua tidak terhijab, begitu juga sebaliknya, doa orang tua ke anak lebih tidak terhijab lagi. Terhijab artinya tidak terhalang dengan apapun. Maksudnya apa? Doa orang tua kepada anaknya akan besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena berdoa penuh dengan kasih sayang. Nabi Ibrahim belum lagi lahir anaknya sudah berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, beri aku anak-anak yang soleh. Belum lagi lahir anak sudah berdoa agar anak yang kelak diberikan oleh Allah soleh. Rabbi ja'alni muqimus salah, muqimas salah wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang melaksanakan salat dan begitu juga dengan keturunan-keturunanku ya Allah. Maka ibu yang dimuliakan Allah, bapak yang dimuliakan Allah, maka jangan sampai kita bosan untuk mendoakan anak. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Tidak ada yang lebih ampuh daripada doa. Kenapa? Berbuih mulut kita menasihati anak, tapi tetap bukan kita yang akan membolak-balik hati anak itu. Yang membolak-balik hati anak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang membolak-balikkan hati anak itu, mau ikut kita atau tidak, itu bukan kerjaan kita, tapi itulah kerjaan Allah. Tugas kita menasihati, lalu kita berdoa di tengah-tengah malam kita berdoa setelah solat kita agar anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang patuh kepada orang tuanya, anak yang betul-betul menjalankan agama dengan baik. Karena bagaimanapun ketika anak itu nanti setelah dia dewasa, kita sudah tua, anak itu rajin beribadah, tentu saja anak itu akan hormat dengan orang tuanya. Jangan sampai kita menghabiskan uang banyak menyekolahkan anak, tapi adabnya tak terjaga. Di hari tua kita dia menjadi profesor, dia menjadi pengusaha, dia menjadi pebisnis, dia menjadi orang-orang hebat. Hebatnya itu dia bawakan di hadapan kita, itu sangat menyakitkan bagi kita. Kita mau dari kecil, dari bayi kita didik, sampai tua pun dia kita anggap seperti bayi yang menjaga sopan santun di hadapan orang tuanya. Kita tak mau anak yang sudah kita besarkan justru nanti akan membawa penyakit bagi kita. Kita tak mau anak yang sukses tapi tidak tahu bagaimana cara menghormati orang tua. Maka kita didik, kita kasih pendidikan yang bagus. Kita bekali anak kita agar anak kita ini anak yang tumbuh besar tapi memiliki bekal yang bagus, bermanfaat untuk kita baik di dunia juga bermanfaat untuk kita di akhirat kelak. Saya rasa itu
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar materi kita, mudah-mudahan tausiah ini adalah tausiah yang singkat, tapi mudah-mudahan ada manfaat di balik tausiah ini, sehingga kita semuanya betul-betul mampu meneladani Nabi Ibrahim dan istri-istrinya dengan baik, bagaimana mereka mendidik anak. Dan tentu saja ini belum semuanya, tentu banyak poin-poin lain. Ini hanyalah secuil dari apa yang kita pelajari, yang dibukakan oleh Allah di dalam Al-Quran, agar kita meneladani Nabi Ibrahim dan keluarganya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.